Ya haleluya, shalom, puji syukur kita boleh berjumpa lagi di malam yang begitu indah. Dan kini tiba saatnya kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita dan kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Yuk sebelum kita mulai, mari kita tutup mata kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami bangga Tuhan punya Allah yang luar biasa baik seperti Engkau, yang selalu menjaga kami, menyertai kami, memelihara kami Tuhan. Apapun keadaan kami, tetap tangan-Mu dan kasih-Mu lah yang terus menopang kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau lewat roh dan kebenaran kami Tuhan. Biar pada malam ini Tuhan kami boleh mempersembahkan persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Beracaralah dan bertatalah dari awal, pertengahan hingga akhirnya daripada ibadah ini. Dan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan, kemenangan-Mu semakin Kau nyatakan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Yes, puji syukur, haleluya. Dan kita mau berkata, apapun yang menjadi halangan kita, apapun yang menjadi rintangan kita, jangan khawatir, jangan takut, sebab kita punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, untuk selama-lamanya adalah teman baik kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, saya mau lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Kita mau katakan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes. Lebih lagi kita mau nyatakan, hidup yang kupilih Tuhan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kita lihat kiri kanan kita, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh
Sebab dialah sahabat kita, dia menjaga kita, menyertai kita, memberikan kita kuasa Amin. untuk menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Coba yang lebih dari pemenang, lambaikan tangannya. Yeay. Haleluya. Kita mau menyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab iblis telah kita kalahkan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua angkat tangannya, katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau dengar suara Gregorio. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Puji syukur Tuhan. Yes. Engkau dahsyat, engkau dahsyat, engkau dahsyat. Haleluya. 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 Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami ingin terus Tuhan ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk sujud di kaki-Mu Tuhan. Kau layakkan setiap kami ya Bapa yang ada di rumah Tuhan, agar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Yesus. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai tanda rasa syukur kami. Terima kasih kami kepada Engkau Yesus, karena Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Sampai malam hari ini, detik ini juga Tuhan, kami tetap boleh sehat Tuhan. Oh Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
bersuka karenamu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini untuk Engkau lebih lagi ya Bapa. Oh, mari sama-sama naikkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup ya Allahku, ya Allahku, oh Jesus. Aku hendak bermazmur bagimu selagi kami ada Tuhan, selagi ku ada. Mari kita puji Dia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari kita lebih lagi naikkan pujian ini. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Amin, amin. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita bawa hati kita, Yesus. Inilah yang ku renung. Amin Tuhan, inilah Tuhan. Setiap waktu kami mau merenungkan kebaikan-Mu Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar setiap pujian kami kepada Engkau. Biarlah manis kau dengar, Kau dengar, Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. dan setiap hati kami bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku lebih lagi, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang bawa hati kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi bagi Allah, bagi
berada saat ini ya Bapa. Biarlah kami terus memberikan hati kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Karena hanya Engkau Raja Tuhan. Engkau satu-satunya Raja teragung mulia Yesus. Mari kita berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lebih lagi, mari kita semua lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku Yesus, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan, nyatakan lebih lagi katakan, ku berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku Yesus, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jauh lebih lagi katakan, ku berikan hatiku, amin, amin. Jiwa kami, hati kami bagi-Mu Yesus, semuanya bagi-Mu. Haleluya. Di setiap waktu Tuhan, nyatakan jalan, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah sembah sujud kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ini Tuhan, biar menjadi persembahan yang terbaik, menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Apa yang ingin Kau firman kepada setiap kami Tuhan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selamat malam. Kita ketemu lagi. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Allah terus menjaga setiap kita. Dan saya percaya setiap keluarga, setiap rumah, dimanapun kita berada, Tuhan berkati secara luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu masih kami rasakan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami bisa berdiri hari ini, kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan, itu semua karena perkenanan dan karena kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di tanah yang baik di hati kami Tuhan. Dan kami akan diberkati oleh firman Tuhan, hidup kami berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Ayub pasal yang kedua ayat 9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Ayub dicobai dalam kondisi situasi ketika Ayub dalam kemewahan.
iblis mengambil hartanya, iblis mengambil anak putra-putrinya, dan iblis juga mengambil kesehatannya. Seluruh tubuhnya ada bara bisul. Tetapi dalam kesemuanya itu, dalam situasi seperti itu, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Masih ada iman dalam hidup Ayub. Dan Ayub tidak mencela istrinya. Ayub tidak mencela Tuhan. Ayub tidak menyalahkan keadaan. Ayub terus berpegang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Hal yang Tidak Dapat Diambil. Saya percaya kondisi hari ini, kesukaran hari ini, kekeringan yang kita alami hari-hari ini, saya percaya ada hal yang tidak dapat diambil dari situasi yang tidak mengenakan ini. Semua boleh merasakan. Semua saat ini kita merasakan. Jangan sampai keadaan kita membuat kita mundur dari Tuhan. Apapun yang terjadi, Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus dalam hati kita tidak pernah meninggalkan kita. Bapa di sorga, Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Keadaan iblis berusaha mencuri apa yang ada pada kita. Keadaan seperti ini mungkin tadinya kita bekerja, kita bisa menghasilkan uang. Hari ini harus diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Harusnya ada penghasilan bulanan, tapi hari ini sedang tidak ada penghasilan bulanan. Tadinya kita sibuk ke kantor, hari ini kita harus kerja dari rumah. Tadinya kita harus keluar kota, kita harus diam di rumah. Ketika kita harus keluar negeri, mungkin bisnis, mungkin jalan-jalan, hari ini kita harus diam di rumah. Hobi kita mungkin diambil dari kita. Yang suka traveling gak bisa traveling lagi. Yang suka naik gunung gak bisa naik gunung lagi. Yang suka mancing gak boleh mancing lagi. Sedang harus tunggu di rumah supaya kondisi situasi sudah reda, baru bisa kembali beraktivitas kembali. Segala sesuatu mungkin diambil dari kita. Pekerjaan kita saat ini sedang tidak ada pekerjaan, sedang libur. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mungkin dalam masa-masa ini dia di PHK dari pekerjaannya. Tadinya harus bekerja, bisa menghasilkan gaji, tapi sekarang tidak bisa dapat gaji lagi. Saya mau kasih tahu sama kita semua, keadaan boleh membuat kita demikian, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu hari ini diambil oleh situasi yang tidak mengenakan. Iblis mengambil semuanya. Tapi ada hal yang tidak dapat diambil dari dalam hidup setiap kita. Dari beberapa hal, saya ambil 5 yang paling saya mau coba berikan kepada kita semua. Ada 5 hal yang iblis atau keadaan yang tidak mengenakan tidak dapat ambil dari hidup setiap kita. Yang pertama adalah iman. Masalah boleh ada, peristiwa hari ini ada, tapi jangan sampai iman kita dipengaruhi oleh keadaan, melainkan iman kita harus merubah keadaan. Iman kita harus merubah kondisi, iman kita harus merubah situasi. Jangan sampai situasi yang merubah iman kita. Di dalam masa-masa enak kita menggebu-gebu di hadapan Tuhan. Ketika masalah datang, kita undur daripada Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Apapun keadaan kita, iman kita harus iman yang merubah keadaan, iman yang merubah situasi. Contohnya tadi Ayub, situasinya sedang buruk sekali, tubuhnya dipenuhi dengan bisul, hartanya habis semua, dia padahal orang terkaya di negeri Uz. Anak cucu, anak-anaknya, putra-putrinya diambil semuanya. Tapi dalam keadaan demikian, imannya tidak berubah. Ayub tetap mencintai Tuhan. Ayub tidak mencela Tuhan. Ayub tidak menyalahkan situasi. Ayub tidak menyalahkan siapa-siapa. Abraham juga demikian. Dalam situasi dia harus memberikan anaknya, harus menyerahkan anaknya, dia lakukan dengan setia. Tapi Allah kita Allah yang baik. Allah tidak akan membiarkan kita bersedih, kita dalam keadaan mencekam. Stefanus ketika dalam pengadilan dia mau dirajam, tidak membuat dia menyangkal Yesus, malah dia terus menyebut nama Yesus hampir dia mati sebagai seorang martir. Imannya tidak berubah, imannya tidak diambil. Banyak kita bisa lihat kisah di Matius, Markus, Lukas.
ketika Yesus menyembuhkan orang. Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkanmu. Penyakitnya tidak bisa mengambil imannya. Masalahnya tidak bisa mengambil iman dari seorang percaya. Dan pada masa-masa demikian, kondisi boleh tidak mengenakan, tapi iman kepada Tuhan tidak boleh hilang daripada kita. Ada amin? Iman itu harus ada dalam hidup setiap kita. Ibrani pasal 11 ayat ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya mau beritahu, alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Selama matahari terbit, iman kita tidak boleh padam. Haleluya, amin. Di kegelapan malam, ketika bulan ada di dalam kegelapan, artinya masih ada terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan hidup kita. Selama bumi ini ada, matahari ada, bulan ada, iman kita pun harus terbit seperti matahari pagi. Dan iman kita harus bersinar seperti bulan di tengah-tengah kegelapan malam. Amin. Ya, iman kita tidak boleh diambil. Iman kita harus tetap ada. Dan iman itu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang kedua, yang tidak boleh diambil adalah keharmonisan keluarga kita. Haleluya. Masa-masa sukar ini nggak bisa kemana-mana, waktunya di rumah. Suami istri, anak-anak nggak bisa sekolah, waktunya di rumah. Sama-sama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Keharmonisan keluarga adalah hal yang tidak boleh diambil meskipun dalam kondisi yang sulit. Suami istri nggak boleh saling menyalahkan. Suaminya nggak kerja, nggak boleh istrinya marah-marah. Istrinya nggak bisa kerja, suaminya juga nggak boleh marah-marah. Anak-anak nggak bisa ke mall, jangan marah-marah, tetap di rumah, tetap di rumah. Sama-sama dengan mama, sama-sama dengan papa. Kalau satu rumah nggak harmonis di masa-masa lagi di rumah, itu nggak enak. Ketemunya elu lagi, apalagi tinggal di apartemen cuma 40 meter persegi, mau ke dapur ketemu istri, mau ke kamar mandi ketemu suami. Kalau suami istri di rumah lagi masa sekarang ini ribut, rasa-rasanya nggak enak. Jangan sampai diambil keharmonisan keluarga kita. Yesus dalam pelayanannya selama di muka bumi ini 33,5 tahun, mukjizat pertama yang Yesus lakukan adalah di pernikahan Kana. Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-11. Kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing. Dengan misi yang luar biasa menyelamatkan umat manusia, tetapi Yesus memulainya dari sebuah pernikahan di Kana. Betapa penting pernikahan bagi Kristus, bagi Yesus. Oleh sebab itu, meskipun hari ini pekerjaan kita diambil, hobi kita tidak ada lagi, uang pemasukan tidak ada lagi, tetapi keharmonisan dalam keluarga tidak boleh hilang. Katakan amin. Anak-anak juga harus terus menghormati ayah dan ibu. Nggak boleh, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, jangan marah-marah, nggak bisa jajan, nggak bisa beli mainan, nggak bisa beli apa, jangan marah-marah sama orang tua. Diam di rumah, jaga keharmonisan keluarga. Karena kalau keluarga yang harmonis, kita bisa melihat surga di keluarga kita. Tapi kalau keluarga tidak harmonis, kita sudah merasakan neraka sebelum kita pergi ke neraka. Haleluya. Kita harus merasakan surga di keluarga kita, di rumah kita. Yang ketiga, yang tidak dapat diambil, hal ketiga yang tidak boleh diambil dari hidup setiap kita di tengah-tengah masalah ialah janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Allah kita tidak pernah gagal. Ketika Ia berjanji, Allah yang sama, Dia akan memberkati, akan menggenapi janjinya. Allah yang kita sembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia, firman itu, akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Allah dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang enak, firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Tidak dapat apapun mengubah janji Tuhan dalam hidup setiap kita.
Kondisi apapun, situasi apapun tidak bisa merubah firman janji Tuhan yang sudah keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan akan memberkati setiap kita. Janji Tuhan. Jangan ketika ada masalah kita lupa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa selalu salahkan Tuhan? Selalu bersungut-sungut sama Tuhan. Janji Tuhan ketika Dia berjanji akan menjaga kita, akan memberkati kita, ya dan amin. Haleluya. Janji Allah tidak pernah ingkar. Dan Allah tidak pernah gagal. Dulu, sekarang, selamanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, yang memberkati setiap kita semua. Hal yang keempat yang tidak dapat diambil daripada kita di tengah-tengah masalah ini adalah pengharapan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat di tengah-tengah badai. Justru seorang nahkoda kapal akan berharap pada jangkarnya di tengah-tengah badai. Tidak ada nahkoda yang membuang jangkarnya di tengah-tengah badai. Perahunya bisa terbalik, perahunya bisa dihempas sama badai, perahunya bisa terguling, perahunya bisa tenggelam. Justru dalam dalam badai, dalam permasalahan ini kita butuh pengharapan, karena pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan seperti jangkar. Kita butuh pengharapan di tengah-tengah masalah seperti ini. Kita butuh pengharapan. Iman kita bertumbuh pada Tuhan. Di tengah-tengah masalah ini, keluarga kita harus tetap harmonis. Kita pegang janji Tuhan. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan, karena Yesus satu-satunya yang bisa menolong setiap kita di masalah seperti ini. Di dalam lembah kekelaman ada Yesus. Meskipun kita terhimpit, ada Yesus di sana. Ketika Yesus mengulurkan tangannya, kita selamat. Jangan pernah hilang pengharapan kepada Yesus, karena pengharapan seperti jangkar yang kuat. Dan pengharapan tidak boleh diambil oleh masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Iblis tidak boleh ambil pengharapan kita. Masalah tidak boleh ngambil pengharapan kita. Tapi mesti di tengah masalah, di tengah pencobaan, di tengah badai ini, pengharapan kita seperti jangkar yang kuat, supaya perahu hidup kita tidak terhempas dan ditelan oleh badai. Haleluya. Yang kelima dan yang terakhir, yang tidak dapat diambil, hal yang tidak dapat diambil di tengah-tengah masalah ini adalah kasih kita kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti mencintai Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita luar biasa. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita ada sampai hari ini, artinya Yesus mengasihi kita. Yesus mencintai kita. Dia mau mati di kayu salib demi setiap kita, supaya hidup kita diberkati, supaya hidup kita selamat, supaya kita merasakan kasih, merasakan kebangkitan Yesus dalam hidup setiap kita. Cintanya sama kita begitu luar biasa, dibuktikan di atas kayu salib. Dan tidak dapat apapun, situasi, kondisi, badai topan tidak dapat memisahkan dari kasih Kristus. Ketika kita hari ini dalam kondisi susah, Yesus tahu. Ketika kita dalam penderitaan, Yesus tahu. Ketika kita dalam jurang, Yesus tahu. Kita menangis, Yesus tahu. Yesus tahu. Dan Dia mengasihi kita. Pada malam hari ini, saya mau katakan pada kita semua yang menonton live streaming ini, Yesus tahu kondisi. Yesus tahu isi hati. Dalam kesendirianmu, dalam masalah hidupmu, Yesus tahu. Dan kalau Yesus tahu, Dia akan beracara, Dia akan bertindak untuk menguatkan dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Itulah 5 hal yang
tidak dapat diambil, yang tidak boleh diambil meski dalam masalah iman, harmonis dalam keluarga, janji Tuhan, pengharapan, dan kasih Allah pada hidup setiap kita. Diberkatilah setiap kita yang melakukan firman Tuhan, yang mendengar, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Bagilah firman Tuhan kepada keluarga kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas malam hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi yang demikian, situasi yang mencekam ini Bapa, iman kita tidak boleh diambil, pengharapan kita tidak boleh diambil, keharmonisan keluarga kita tidak boleh diambil, janji Tuhan dalam hidup setiap kita tidak boleh diambil, dan kasih kita kepada Tuhan tidak boleh diambil dari hidup setiap kita. Kita harus pegang erat-erat, kita harus pegang erat-erat iman kepada Tuhan, keharmonisan keluarga, janji Tuhan, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, kita harus pegang betul-betul, supaya dalam masalah yang sukar ini kita bisa melewati bersama dengan Tuhan, dan kita bisa keluar sebagai pemenang, bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang dimanapun kita berada. Tuhan berkati dan Tuhan mengasihi setiap kita. Angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dimanapun kau berada. Tuhan berkati hidupmu, Tuhan berkati orang di kiri kananmu, Tuhan berkati rumahmu, tempat tinggalmu, tempat pekerjaanmu. Tuhan berkati lumbung padimu, Tuhan berkati ladangmu, terus menumbuhkan buah, berbuah dan berbuah. Tuhan berkati setiap kita. Turunlah berkat pada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini setiap kita yang menonton live streaming ini, Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berikan sukacita luar biasa. Tuhan berikan damai sejahtera yang luar biasa, sehingga setiap kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus ibadah ini selesai, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa hari Minggu jam 7.30 ibadah HK dan 9.30 pagi ibadah bahasa Indonesia. Jangan pernah meninggalkan ibadah dimanapun kita berada. Kita buka live streaming ini dan kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.